wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu ketua lembaga penjaminan mutu Politeknik Bosowa. Tentunya adik-adik yang pernah belajar di Politeknik Bosowa itu sudah tidak asing ya dengan Bapak dosen satu ini. Oke, sebelum itu kita masuk bincang-bincangnya. Amel mau menjelaskan dulu. Education Talk kali ini kita akan membahas seputar penjaminan mutu pendidikan yang ada di Politeknik Bosowa dan apa sih lembaga penjaminan mutu tersebut. Oke, mari kita sapa-sapa dulu. Ada Pak Ivan. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Kamel. Alhamdulillah, sepertinya Pak lagi bagus-bagusnya ya Pak ya hari ini moodnya ya. Ya. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini tuh kita akan membahas seputar lembaga penjaminan mutu pendidikan yang ada di Poltek Bos. Ya. Oke, mungkin Pak Ivan bisa menjelaskan sedikit apa sih lembaga tersebut? Silahkan Pak. Oke, baiklah. Di Politeknik Bosowa sebenarnya ini kita terdiri dari beberapa lembaga dan salah satunya itu adalah lembaga penjaminan mutu. Di mana lembaga penjaminan mutu ini merupakan salah satu atau ujung tombak lah dari salah satu perguruan tinggi. Apalagi di Politeknik Bosowa. Jadi penjaminan mutu ini mulai dari bagaimana menerjemahkan undang-undang yang menjadi standar pendidikan tinggi sehingga kita membuat standarnya sendiri dan itulah yang diterapkan di Politeknik Bosowa. Nah, selain itu kita juga melakukan evaluasi apakah selama ini peraturan yang kita buat, kita rencanakan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan kita melakukan pengembangan secara berkelanjutan sehingga mutu pendidikan di Politeknik Bosowa itu menjadi semakin baik ke depannya Bu Amel. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Oke, berarti lembaga penjaminan mutu ini Pak secara tidak langsung hanya Bapak yang menjalankannya atau mengoperasikannya ya Pak ya? Tidak, atau didukung oleh beberapa dosen-dosen dari Politeknik Bosowa Pak? Ya, di Politeknik Bosowa sendiri itu lembaga penjaminan mutu itu terdiri dari saya sendiri sebagai ketua lembaga penjaminan mutu dan ada juga dari beberapa dosen prodi. Jadi setiap program studi itu memiliki lembaga penjaminan mutunya sendiri-sendiri. Jadi ada lembaga penjaminan mutu tingkat institusi dan ada tingkat program studi. Begitu Bu Amel. Oke, bedanya apa sih Pak? Baiklah, kalau yang bedanya antara perguruan tinggi, aslinya mengurusi semua perguruan tinggi, mulai dari program studi dan lainnya. Kalau di yang program studi itu hanya bagaimana penjaminan mutu di program studinya sendiri. Jadi sebenarnya masukan dari program studi tersebut lah yang menjadi masukan untuk program institusi. Sehingga kedepannya kita bisa berbenah, oh kita kurangnya di sini loh, kita harus perbaiki yang ini. Begitu Bu Amel. Oke, sudah sejauh mana nih Pak progres dari LPM ya Pak ya? LPM sendiri Pak. Iya. Sekarang sih progresnya kemarin kita sempat melakukan benchmarking melihat bagaimana sih program studi di luar sana yang menjalankan penjaminan mutu juga dan kita sempat ke PPNS. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Wih, jauh juga ya Pak ya? Jauh, lumayan jauh. Lumayan. Ya. Bapak sendiri Pak ke sana? Kemarin sempatnya sendiri. Iya. Iya. Ceritakan dulu dong Pak pengalaman Bapak selama berkunjung ke PPNS. Oke, di PPNS itu mereka sangat welcome dengan kami. Jadi kami sempat berkomunikasi dengan Ibu Indri, ketua penjaminan mutu di sana. Nah, Ibu Indri ini sangat responsif. Jadi, oh ya Pak, silakan saja datang. Dan pada saat kami tiba di sana, saya sendiri itu disambut oleh ketua penjaminan mutunya dan wadir satunya. Jadi kita diajak terus melihat bagaimana kondisinya PPNS. Kalau mau adopsi penjaminan mutunya PPNS silahkan Pak. Terus kami diajak jalan-jalan ke labnya juga yang sangat luar biasa Bu Amel untuk pendidikan vokasi. Yeah. Luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang dapat dipetik dan untuk diterapkan ke Politeknik Bosowa ya Pak ya. Misalnya nih Pak, apa aja sih Pak hal-hal yang positif yang Bapak dapat di sana yang Bapak sebagai ketua LPM bisa terapkan di Politeknik Bosowa? Oke, di sana itu penjaminan mutunya mereka memang terapkan ada waktu khususnya untuk melakukan monitoring dan auditnya. Jadi mereka melakukan audit itu di bulan Agustus September, jadi 2 bulan. Jadi di setiap 2 bulan ini teman-teman yang tahu oh ada nih penjaminan mutu monitoring, mereka berbenah terus siap-siap dokumen sehingga pada saat melakukan auditnya itu di checklist oh ternyata ada dokumennya seperti itu Bu Amel. Terus kemudian di sana juga itu mereka melakukan perkembangan mulai sedikit-sedikit ada temuan oh kayaknya ini tidak sesuai nih dengan standar ditetapkan. Dibuatlah laporan temuannya, dilaporkan di rapat manajemen, di manajemen diputuskan ini solusinya. Jadi bukan cuma penjaminan mutunya yang berperan tapi semua dalam
satuan pendidikan itu berperan aktif dalam penjaminan mutu ini. Karena penjaminan mutu bukan tanggung jawab dari ketuanya sendiri, tapi menjadi tanggung jawab oleh perguruan tinggi tersebut. Begitu Bu Amel. Oke, jadi tanggung jawab perguruan tinggi otomatis jadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika di Politeknik Bosowa ya Pak ya. Oke, berarti luar biasa banget ya Pak ya. Mungkin kerjasama yang terjalin antara LPM dan seluruh sivitas akademika. Betul. Nah, terus Pak, kalau misalnya kan kita melakukan benchmarking, itu kan kayak kunjungan dari LPM ya, Bapak sebagai LPM. Kira-kira selain hal-hal yang menarik yang dapat Bapak petik di sana, kira-kira tugas baru apa aja nih yang Bapak dapat dari sana yang dapat nanti Bapak terapkan di Politeknik atau yang akan Bapak jalankan ke depannya di Politeknik Bosowa mendatang? Betul Mbak Mel. Di sana itu kan selama ini kami melihat, kami juga ceritakan begini loh kondisinya Politeknik Bosowa sekarang Pak. Terus kemudian Ibu Indrinya saya masukkan, seharusnya seperti ini Pak. Di kami itu ada jadwal. Jadi memang ada jadwal monitoring, jadwal audit. Dan pada saat jadwal audit memang semua sivitas akademika, mulai mahasiswa dan lain sebagainya itu berperan aktif. Termasuk mengisi kuesioner Bu Amel. Oh, kuesioner termasuk dalam tugas LPM ya Pak ya? Termasuk juga. Jadi kuesioner ini sebenarnya memang masukan bagi program studi baik dari segala pihak, mau dari segi mahasiswanya, dari segi alumninya, pengguna alumninya, dari dosennya, terus tenaga kependidikannya dan semuanya lah. Berarti kayak tracer study ya Pak ya? Tracer study pun juga masuk dalam tracer study, oke. Berarti LPM ini sangat berperan penting ya Pak ya untuk pendidikan perguruan tinggi Pak. Ya, luar biasa ini Pak. Selain itu peran pentingnya LPM itu sendiri diakreditasi Bu Amel. Akreditasi jauh, jadi LPM berperan penting juga diakreditasi. Diakreditasi betul. Jadi sangat perlunya di penjaminan mutu. Jadi kita melihat bahwa perguruan tinggi yang bisa diakreditasi itu adalah hanya perguruan tinggi yang menjalankan penjaminan mutunya. Itu satu syaratnya. Jadi pada saat asesor bertanya apakah penjaminan mutunya berjalan? Nah, kalau kita menjawabnya tidak, maka selesai saat itu. Tidak dilanjut lagi ke asesmennya. Jadi seperti itu. Jadi memang betul-betul harus ditanamkan bahwa penjaminan mutu ini bukan milik satu orang, dua orang, tapi milik perguruan tinggi. Bagaimana dengan sadarnya mutu kita bisa meningkat dan budaya mutu itu bisa diterapkan di Politeknik Bosowa. Seperti itu, Mbak Mel. Seperti itu. Tapi itu kan untuk seperti Politeknik Bosowa. Tapi untuk diri Bapak sendiri nih, bagaimana sih Pak rasanya ketika Bapak menjabat sebagai Ketua LPM? Hal-hal apa aja nih yang Bapak dapatkan selama jadi Ketua LPM? Mungkin ada sedikit kesulitan atau ada sedikit rasa-rasa hal-hal menyenangkan yang Bapak dapat yang belum pernah dapatkan sebelumnya? Jadi pada saat bergabung di penjaminan mutu ini, pertama yang paling tidak itu adanya beberapa komunitas baru. Jadi LDK 9, terus Ketua Penjaminan Mutu Politeknik se-Indonesia. Di sini banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Sehingga pada saat kita ingin melakukan penjaminan mutu, kita bisa bertanya, Pak, di kampus Bapak itu seperti apa sih? Dan mereka saling welcome untuk membuka. Oh, saya punya begini Pak solusinya. Jadi masalah-masalah yang itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu dari pihak eksternal Bu Amel. Tapi dari pihak internal sendiri, saya juga merasa bahwa di penjaminan mutu ini kita banyak bekerja sama dengan tim, berkoordinasi sehingga semua dokumen-dokumen ini sebenarnya bisa kita rapikan. Jadi kalau kita sudah sadar by system itu jauh lebih bagus. Kemarin yang sempat disarankan bahwa jika penjaminan mutunya Bapak ingin berjalan dengan baik, maka gunakanlah IT yang lebih baik. Jadi kemarin itu LMS yang powerful katanya Bu. LMS yang powerful. Iya. Dan sekarang seperti apa Pak? Nah, kemarin kita sempat coba develop sendiri, mengembangkan bahwa di Politeknik Bosowa itu sudah ada yang namanya sistem PMB, penurunan siswa baru, terus ada namanya LMS juga, cuma belum sepowerful punya PPNS. Terus kita juga punya sistem informasi akademik. Nah, sistem informasi akademik kita inilah yang saya rasa hampir mendekati PPNS. Kenapa? Di sistem informasi akademik ini kita bisa melihat bahwa oh ternyata dosen-dosen ini yang mengampu mata kuliah ini. Berapa jumlah mahasiswanya, berapa mahasiswa yang kumpul tugas, bagaimana penilaiannya mahasiswa terhadap dosen yang mengajar, itu bisa terlihat semua di situ Bu Amel. Di sismiknya itu Pak ya? Di sismiknya berarti luar biasa nih. Sudah mendekati ke PPNS dikit lagi nih bakal mengungguli PPNS nih Pak. Nah, semoga bisa. Semoga bisa. Setara pun itu saya rasa butuh kerja keras. Tapi saya yakin nih Pak, seluruh sivitas akademika di Poltekbos ini orangnya sangat-sangat semangat loh Pak. Luar biasa banget. Luar biasa ya Pak ya kalau di Poltekbos. Apalagi kan tadi seperti Bapak bilang kerjasamanya itu sangat
Wah, Ya. powerful ya Pak ya? Powerful, harus powerful. Harus powerful ya. Pak, saya nih dari tadi penasaran loh Ya. Pak. Benda apa sih yang ada di belakangnya Bapak atau di sampingnya Bapak? Oh, Yang iya. koper-koper itu. Saya melihat, wah ada merah-merah, biru dan Ya, hijau. betul Mungkin bisa banget. dijelaskan Pak. Jadi alat ini sebenarnya memang berawal pada saat program studi teknik listrik Iya. ini mengikuti program retooling. Nah, retooling ini adalah peningkatan kompetensi dosen. Yang alat ini sebenarnya saya dapat pada saat saya mengikuti retooling itu di Polman Bandung. Polman Bandung. Ya, wah. Polman Bandung. Jauh-jauh Jadi, juga ya Pak? ya, saat itu saya mengikuti seleksi dan alhamdulillah saya lolos di tahun 2018. Iya. Sehingga saya mendapat kompetensi itu rekayasa kontrol mesin industri. Nah, terus pihak Polman Bandungnya mengatakan, Pak, kalau Bapak mau pulang, sebaiknya Bapak bawa satu alat kami PLC, salah satu bagian dari koper ini. Oke. Jadi kan ini Pak dipakai belajar, kan sayang Pak kalau sudah belajar nggak ada ilmunya dipakai dibawa pulang. Jadi Polman Bandung itu memberikan kami satu unit PLC PLC Mitsubishi FX 5U. Jadi salah satu dan lumayan lah harganya. Terus kemudian setelah saya pulang dari retooling itu, saya mengikuti lagi dana hibah. Alhamdulillah lolos lagi penelitian dosen pemula. Wih. Ya, jadi tahun 2018 itu dapat PLC-nya, 2019 itu buat kopernya sehingga jadi seperti ini. Di tahun 2021-22 itu mengembangkan lagi salah satu alat yang bisa digabung dengan alat ini. Jadi aktuatornya. Di kampus itu ada namanya trainer sistem sortir. Jadi menggunakan conveyor dan beberapa sensor. Dan semuanya dikontrol melalui ini. Kenapa kita butuh alat ini? Sebenarnya ke depannya dunia otomasi industri itu akan semakin berkembang. Oke. Jadi Revolusi industri ya? revolusi industri. Bahkan sekarang sudah mencapai industri 5.0 di Jepang. Oh, Nah, Indonesia itu baru ke 4.0. Dikit lagi. Nah, dikit lagi, ya. Kalau ditanya apa sih bedanya 4.0 sama 5.0? Kalau 5.0 itu lebih memperhitungkan lingkungannya. Bagaimana industri itu berkembang tanpa merusak lingkungan. Oke. Nah, kalau yang 4.0 bagaimana otomasi industri itu bisa dikerjakan dengan lebih mudah dan lebih efisien. Jadi seperti luar itu. Biasa. Jadi semenjak Bapak sudah mempelajari PLC ini, betul-betul PLC ini bermanfaat nggak sih Pak untuk para mahasiswanya Bapak? Nah, kalau bermanfaat ya sangat bermanfaat. Pertama, dia sudah menjadi media pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa untuk belajar. Jadi ini adalah salah satu miniatur yang bisa digunakan untuk kontrol sederhana di industri. Jadi setelah mahasiswa lulus itu punya kompetensi, bisa merakit PLC, wiring PLC, terus bisa memecahkan masalah atau troubleshoot dari segi aktuatornya kah, dari segi wiringnya kah, atau dari segi pemrogramannya. Jadi banyak sekali Bu Amel. Jadi banyak fungsinya ya Banyak Pak sekali. ya, banyak manfaatnya. Iya. Terus itu yang untuk tombol-tombol merah, biru, hijaunya tuh kan ada banyak tuh Pak. Bisa dibedakan ya Pak ya sama mahasiswa tuh atau memang mereka ada dasar-dasar dulu Pak sebelum mereka mempelajari PLC ini? Oh ya. Atau dalam dulunya itu dulu belum berbentuk koper atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau yang berbentuk koper ini sebenarnya cuma trainer. Yang lebih kompleksnya itu kalau dia dalam sebuah panel listrik ya. Jadi sebenarnya memang kalau koper ini cuma trainer untuk pemahaman mahasiswa. Adapun warna merah, biru sebenarnya kalau saya pemakai di sini warna merah itu sebenarnya untuk input. Jadi ada kalau di program DC atau aliran DC itu kan ada plus sama minus. Nah, saya bedakan itu. Jadi ada yang merah itu harus gabung semua. Kenapa? Plus sama minusnya ini kalau di DC itu tidak boleh ketemu. Iya. Karena itu bisa menyebabkan kerusakan kepada alatnya. Jadi harus dibedakan, kalau merah sambungnya sama merah berarti. Jadi seperti itu. Ada input, ada output. Jadi seperti itu Bu Amel. Oke. Sejauh ini Pak, kalau dari mahasiswanya itu Pak, yang mempelajari PLC itu mulai dari semester awal atau ada semester-semester khusus Pak? Untuk mata kuliah PLC itu sebenarnya kami sudah belajar di semester 2 Bu Amel. Iya. Jadi semester 1 itu belajarnya yang dasar-dasar. Semester 2 itu belajarnya PLC yang seperti ini. Nah, di semester 3 itu belajarnya teknik kontrol industri. Jadi, bagaimana caranya mengontrol sebuah miniatur conveyor sederhana menggunakan PLC ini. Jadi, sebenarnya kalau mengatakan di Politeknik Boswa itu sudah diterapkan sistem pembelajaran yang pertama project based learning. Nah, project based learning ini mereka membuat alat yang bisa digunakan untuk adik-adiknya. Jadi, sistemnya di Politeknik Boswa itu pada saat mereka mau lulus, saya mau buat alat ini supaya adik-adik saya bisa belajar. Oke, jadi mereka membuat media pembelajaran media pembelajaran, betul. Jadi pada saat adik-adiknya sudah dapat, seniornya sudah buat, lulus. Nah, junior-juniornya inilah yang membuat atau berpikir,
alat ini bagaimana caranya digunakan. Sehingga di situ masuk lagi metode namanya problem based learning. Problem based learning. Iya, jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi mereka melihat ini ada alat yang seperti ini. Ini saya mau apain lo alat ini supaya dia bisa berjalan normal. Jadi seperti itu. Jadi ini PLC-nya ini cuma sebagai controller aja ya Pak? Iya, controller. Kalau dibilang otaknya, dialah otaknya. Dialah otaknya. Dia otaknya. Oke. Terus alat-alat apa aja nih Pak yang bisa dijalankan oleh PLC? Nah, kalau di PLC itu saja banyak yang bisa dijalan. Mungkin pengontrolan lampu, pengontrolan pompa air, pengontrolan motor listrik, lift, dan lain sebagainya. Banyak sekali Bu Amel. Oh, jadi segala sesuatu yang kita gunakan saat ini semua terkontrol dari PLC ya Pak ya? Bisa jadi PLC namanya. Bisa Program jadi Logic PLC. Controller. Programmable Logic Control. Oke, itulah disingkat PLC. Oke, luar biasa. Berarti Bapak Ivan ini selain sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu juga pasti jadi salah satu dosen andalan teknik listrik nih Pak. Saya rasa semua andalan Bu Amel. Semua andalan ya Pak ya. Semua andalan. Pak, tapi selama Bapak menjabat ini Pak, kita kembali lagi ke LPM ya Pak ya. Selama menjabat jadi Ketua LPM dan menjabat sebagai dosen teknik listrik, ada ini nggak sih Pak? Ada rasa-rasa, aduh nggak bisa manajemen waktu nih, harus lebih ke sini, harus lebih ke sana. Bagaimana sih cara Bapak memanage waktunya Bapak untuk menjalankan kedua tanggung jawab ini Pak? Oke, saya rasa sih kalau di setiap pekerjaan pasti ada hal yang seperti itu. Bagaimana kita memanage waktu kita. Cuma alhamdulillahnya selama kita kompak, bisa berbagi, saling tolong menolong, saling membantu, itu saya rasa itu mudah-mudah saja Bu Amel. Mudah-mudah saja. Mudah-mudah saja. Jadi selama ini belum ada kendala sama sekali ya belum Pak? Belum ada kendala yang berarti. Alhamdulillah, berarti segalanya ini sangat mulus kayak seperti jalan tol ya Pak, lurus saja. Oke. Tapi ada nggak sih Pak, maksudnya beberapa pelajaran atau beberapa hal yang dapat mungkin teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa petik dari hasil pembelajaran PLC ataupun dari LPM tersendiri Pak? Oh ya, kalau dari segi LPM itu bagaimana kita bisa sadar mutu Politeknik Bosowa, bagaimana kita bisa menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, kita tetapkan. Nah itu bagaimana kita bisa menjalankan sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan kita bersama di awal. Adapun mungkin kalau misalnya ada kurangnya atau ada kekeliruan mungkin di dalamnya, itu bisa kita revisi. Akhirnya adalah evaluasi. Terus dievaluasi, dikendalikan. Kok bisa sih seperti ini? Nah, setelah dikendalikan, kita bisa tingkatkan lagi. Sehingga secara bertahap kita akan semakin baik ke depannya, Bu Amel. Oke, seperti sejauh ini, ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak rasa ini? Oh ini nih belum bisa saya pecahkan ini. Oh iya. Kalau seperti tantangan sih, sebenarnya memang ada banyak. Karena terkadang pada saat kami menyusun proposal, karena teman-teman di Politeknik itu sangat kuat ya untuk menyusun proposal, bahkan kalau dibilang cukup terkenal lah di kementerian, karena program apapun yang muncul di kementerian, alhamdulillah kita bisa ikut dan lebih banyak lolosnya Bu Amel. Lebih banyak lolosnya. Oke, berarti salah satunya tadi tuh yang dana hibah ya Pak ya. Dana hibah, betul. Bu boleh ceritakan sedikit nggak Pak tentang program dana hibah yang Bapak raih? Nah, kalau di saya sih alhamdulillah saya itu mendapat dana hibah penelitian dosen pemula itu di tahun 2019. Iya. Ya. Terus di tahun yang sama saya juga meraih dana hibah program kemitraan masyarakat. Jadi ada dua nih. Nah, di sini baratnya Bu Amel. Yang satunya kerja penelitian, yang satunya kerja pengabdian di waktu yang bersamaan. Caranya gimana nih Pak? Luar biasa ya. Terus di sisi lain masih harus mengajar juga, masih harus di penjaminan mutu juga. Jadi betul-betul kemarin pada saat itu Sabtu Minggu pun kami pakai. Berarti Sabtu Minggu juga dipakai untuk kerja ya Pak ya. Luar biasa loh Politeknik Bosowa. Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat udah kerja, Sabtu Minggu juga. Masih Sabtu Minggu juga. Pantesan nih Pak dapat dana hibahnya Pak. Gimana tidak kan, waktunya ini Sabtu Minggu pun dipakai untuk hal-hal yang sangat bermanfaat ini ya Pak ya. Betul-betul Mbak Amel. Karena kemarin itu kalau kami berharap bahwa alat ini bukan kami yang buat, asal jadi itu bisa-bisa saja. Tapi saya rasa feel-nya nggak dapat. Jadi kita buat sendiri saja. Jadi ini dirakit sendiri, belajar nyolder sendiri, terus bagaimana wiring sendiri. Akhirnya kalau ada trouble itu mudah. Kenapa? Yang buat, pasti sini trouble-nya nih. Salahnya di sini nih. Beda kalau kita dapatnya dari orang lain atau buatan orang lain. Terkadang trouble jalurnya itu susah ditemukan. Jadi kalau ada masalah harus cari-cari dulu. Jadi begitu. Oke, berarti banyak juga ya Pak ya beberapa tantangan yang Bapak dapatkan ya, mulai dari dana hibah,
mulai dari ini. Tapi kalau misalnya Pak, itu kan dana hibah. Itu kita kalau mau ikut programnya itu program apa sih namanya Pak? Memang dana hibah ya, program hibah atau seperti apa? Hibah. Jadi sebenarnya memang dia itu ada namanya, yang sekarang bukan Ibu Amel ya. Iya. Jadi sekarang itu lagi buka, kalau sekarang itu melalui Bima. Iya, jadi aplikasi atau websitenya Bima. Jadi semua dosen-dosen yang ada di Indonesia itu memiliki akun, dan pada saat kita masuk ke akun itu kita lihat, oh saya ini bisa dapat penelitian ini loh. Saya bisa dapat hibah ini loh. Jadi itu sudah kedetek semua. Jadi hibah atau apapun yang bisa kita dapat itu berdasarkan track recordnya dosennya. Jadi catatan atau jejak dosennya. Apakah dia punya banyak tulisan kah? Dia punya banyak pengabdian kah? Bagaimana skornya di Google Scholar, di Sinta? Itu ada pengaruhnya sama sekali. Jadi semakin sedikit poinnya, itu semakin sedikit yang bisa kita ikuti. Seperti itu Mbak Amel. Semakin sedikit poinnya, semakin sedikit yang bisa diikuti. Jadi kalau banyak-banyak poinnya, semakin banyak ini yang bisa diikuti. Berarti itu juga ngaruh di ini ya Pak ya, ngaruh di LPM-nya sendiri, hasil dana hibahnya itu. Ngaruh. Jadi ngaruh. Ya, kalau di kami sih di penjaminan mutu bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan melalui dana hibah. Jadi selain dari bantuan dari yayasan, kita juga dapat bantuan dari pemerintah, terus juga dapat bantuan dari mitra atau industri yang kita ajak kerjasama. Nah, terus kalau di ranah pendidikannya sendiri atau penelitian dan pengabdian ini sebenarnya memang ranahnya dari salah satu lembaga di Politeknik Bosowa, namanya LIPK. LIPK itu apa sih Pak? Lembaga Inovasi dan Pengembangan Komunitas. Jadi mereka yang mengurus tentang penelitian, mengurus tentang pengabdian kepada masyarakat, ini ranahnya LIPK. Ranah LIPK ya, berarti segala pengabdian kepada masyarakat, mungkin mulai dari PKM ya? Ya, PKM mulai dari PKM-nya mahasiswa, PKM-nya dosen, PKM dosen, LIPK semua LIPK semua. LIPK semua. Tapi LIPK sendiri tuh Pak bekerja sama dengan LPM nggak sih Pak? Seharusnya bekerja sama. Jadi kita semua di Politeknik itu bekerja sama karena saling terkait satu sama lain. Jadi pada saat akreditasi dokumen, kami juga ditanya bagaimana dokumen penelitiannya, dokumen pengabdiannya, itu masuk semua. Jadi di penjaminan mutu sendiri itu fokusnya ke dokumen. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, apakah itu sesuai dengan yang rencana kita atau tidak. Jadi seperti itu. Harapan dari Bapak sebagai Ketua LPM sendiri apa nih Pak untuk Politeknik? Harapannya sih kedepannya kita semakin sadar mutu, terus dokumen kita semakin rapi dan betul-betul bisa powerful betul LMS-nya. Terus kita bisa mendapat kalau tidak di akreditasi paling tinggi peringkat unggul Bu Amel, atau bisa dapat akreditasi internasional lah. Alhamdulillah, amin. Pak Ivan, luar biasa sekali ya Pak ya, hari ini pembahasan kita mulai dari LPM, dana hibah, PLC, banyak-banyak nih yang pengetahuan yang Amel dapatkan hari ini Pak. Terima kasih banyak Bapak, sama-sama, Bu Amel, sudah mau berbincang-bincang dengan Amel hari ini. Semoga keinginan dan harapan Pak Ivan ini dapat terwujud ya Pak ya. Betul. Amin. Oke, baik teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa ataupun yang di luar Politeknik Bosowa, hari ini pelajaran yang dapat kita petik adalah selama kita mau berusaha, semua akan tercapai. Bagaimana Pak Ivan? Betul sekali Bu. Betul sekali. Jadi tetap semangat, jangan lupa tetap berdoa, apapun hasilnya, insya Allah semua akan terlihat baik. Oke, Pak Amel pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.